Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan semoga anak-anak masih semangat belajar. Walaupun di rumah kita harus tetap semangat. Nah, untuk hari ini anak-anak sudah melakukan pembiasaan. Nah, kita harus pagi-pagi salat duha terlebih dahulu, hafalan terlebih dahulu, dan jangan lupa membaca buku ya. Kemudian ditulis di jurnal literasi. Nah, setelah baca, anak-anak tulis kesimpulannya. Nah, untuk hari ini Ibu akan memberikan materi tematik. Kita buka halaman 59, yaitu subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Sekarang kita buka halaman 59. Di sini ada Nina dan Deli bermain tanah liat. Dan kerajinan dari tanah liat termasuk jenis karya seni 3 dimensi. Contohnya ada apa saja? Nah, ada peralatan rumah tangga. Di sini ada seperti guci, celengan, dan jenis-jenis gelas. Nah, ini semua terbuat dari tanah liat. Jadi, ini semua termasuk jenis karya 3 dimensi. Karena anak-anak juga dapat membuat kerajinan dari tanah liat. Misalnya kita akan membuat tempat pensil dari tanah liat. Di sini dapat dipraktekkan di rumah. Kita kalau punya tanah liat, caranya yaitu ini ada caranya. Siapkan tanah liat, air, koran bekas, dan gelas. Kemudian airnya untuk apa? Untuk melunakkan tanah liat. Kemudian gelas untuk mencetaknya. Langkah pertama yaitu kita lapisi gelas dengan tanah liat. Nah, setelah gelas dilapisin semua tanah liat, setelah selesai dilapisin, gelas yang tadi kita cetak, kita ambil, kita tarik. Nah, kalau udah selesai, kita jemur di tempat yang kering. Kita harus menjemurnya di tempat kering atau di bawah sinar matahari sehingga akan lebih keras dan akan lebih cepat kering. Membuat tempat pensil dalam bentuk lain, bisa kotak, segi 4 atau segi 3 atau prisma. Nah, di sini Dewi membuat tanah liat menjadi celengan. Dewi membentuk tanah liat menjadi celengan. Celengan Dewi berbentuk prisma segitiga. Nah, gambar prisma segitiga, nah ini dapat dicontoh. Jadi anak-anak dapat membuatnya di rumah, yaitu dengan tanah liat dengan bentuk prisma segitiga. Prisma segitiga adalah suatu bangun ruang. Perhatikan gambar di samping. Nah, sekarang kita perhatikan gambarnya. Prisma segitiga memiliki ruas garis. Jadi, ruas garisnya ada A ke B, B ke C, C ke A. Nah, itu disebut ruas garis. Jadi, ruas garis bangun prisma ada 9. Nah, setiap garis ini disebut ruas garis. Sekarang ayo membaca. Kita baca bersama-sama. Setelah bermain tanah liat, teras rumah menjadi berantakan. Ada genangan air dan noda kotoran tanah. Nina dan Dewi segera membersihkan teras. Lantai dipel agar tidak becek. Tempat yang becek terasa licin jika terinjak. Tempat yang becek biasanya terdapat di daerah kotor, di lingkungan kotor. Banyak sampah yang berantakan, banyak sampah yang berserakan.
seringkali tercium bau tidak sedap. Tempat kotor tidak nyaman untuk tempat bermain. Selain tidak nyaman, tempat itu juga tidak baik bagi kesehatan dan keselamatan. Di tempat kotor banyak terdapat kuman penyebab penyakit. Jadi kalau kita setelah bermain, kita harus membersihkan tempatnya supaya apa? Menjadi bersih, tidak kotor, sehingga terbebas dari kuman. Kita harus menjaganya supaya apa? Badan kita akan sehat. Kalau banyak kuman, maka kita lebih cepat